Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 2 yang dimana ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu ekosistem estuaria. Di sini saya tidak sendiri, ada rekan saya yaitu Yasinta Laila Avanti, saya sendiri Arjino Fiantrianto, Reni Rahmawati dan Astri Ulfiani. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari estuaria. Estuaria adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan bebas dengan laut terbuka dan menerima masukan air tawar dari daratan. Sebagian besar estuaria didominasi oleh substrat berlumpur yang merupakan endapan yang dibawa oleh air tawar dan air laut. Contoh dari estuaria adalah muara sungai, teluk, dan rawa pasang surut. Selanjutnya yaitu karakteristik fisik dari estuaria. Perpaduan antara beberapa sifat fisik estuaria mempunyai peranan yang penting terhadap kehidupan biota estuaria. Beberapa sifat fisik yang penting adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu salinitas. Estuaria memiliki gradien salinitas yang bervariasi, terutama bergantung pada masukan air tawar dari sungai dan air laut melalui pasang surut. Variasi ini menciptakan kondisi yang menekan bagi organisme, tapi mendukung kehidupan biota yang padat dan juga menangkal predator dari laut yang pada umumnya tidak menyukai perairan dengan salinitas yang rendah. Yang kedua yaitu substrat. Sebagian besar estuaria didominasi oleh substrat berlumpur yang berasal dari sedimen yang dibawa melalui air tawar dan air laut. Sebagian besar partikel lumpur estuaria bersifat organik, sehingga substrat ini kaya akan bahan organik. Bahan organik ini menjadi cadangan makanan yang penting bagi organisme estuaria. Yang ketiga yaitu sirkulasi air. Selang waktu mengalirnya air tawar ke dalam estuaria dan masuknya air laut melalui arus pasang surut menciptakan suatu gerakan dan transport air yang bermanfaat bagi biota estuaria, khususnya plankton yang hidup tersuspensi dalam air. Yang keempat yaitu pasang surut. Arus pasang surut berperan penting sebagai pengangkut zat hara dan plankton. Di samping itu, arus ini juga berperan untuk mengencerkan dan menggelontorkan limbah yang sampai di estuaria. Yang kelima yaitu penyimpanan zat hara. Peranan estuaria sebagai penyimpanan zat hara sangat besar. Pohon bakau dan rumput laut serta ganggang lainnya dapat mengkonversi zat hara dan menyimpannya sebagai bahan organik yang akan digunakan kemudian oleh organisme hewani. 4 subsistem estuaria. 1. Laut atau marin, yaitu terletak tepat pada mulut sungai yang langsung berhubungan dengan laut. Yang kedua, yaitu teluk atau bay, yaitu dapat dicirikan dengan adanya hamparan rataan lumpur yang tampak ke permukaan pada saat surut dan tergenang oleh campuran air tawar dan air laut saat pasang. Yang ketiga, yaitu rawa-rawa atau slug, merupakan percabangan kecil yang menghubungkan teluk dengan saluran utama dari sungai. Dan yang terakhir yaitu sungai atau riverine, terletak di daerah masuknya air tawar dari gunung menuju estuaria. Materi selanjutnya yaitu komposisi biota estuaria. Yang pertama ada komponen fauna, terdiri dari hewan stenohalin dan hewan aurihalin. Yang kedua, komponen air tawar, yang terdiri dari spesies organisme yang hidup di pertengahan estuaria pada salinitas antara 5-30%. Yang terakhir ada komponen air payau, yang terdiri dari hewan yang tidak mampu mentolerir salinitas di atas 5%. Yang selanjutnya yaitu produktivitas lingkungan estuaria. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada estuaria sebagai perangkap nutrien atau yang disebut nutrient trap. Yang kedua ada keunikan estuaria dalam penyediaan produsen sepanjang tahun.
Perairan ini memiliki 3 tipe produsen, yaitu makrofit, mikrofit, bentik, dan fitoplankton. Yang terakhir ada pasang surut sebagai faktor terpenting dalam fluktuasi air. Dalam ekosistem, estuaria sangat dipengaruhi oleh pasang surut. Semakin tinggi amplitude pasang surut, maka semakin tinggi pula potensi produktivitasnya. Fungsi ekologis estuaria. 1. Sebagai sumber zat hara dan bahan organik yang diangkut lewat sirkulasi pasang surut. 2. Penyedia habitat bagi sejumlah spesies hewan. 3. Sebagai tempat untuk bereproduksi dan tempat tumbuh besar terutama bagi sejumlah spesies ikan dan udang. Selanjutnya, pemanfaatan estuaria. Yang pertama, sebagai tempat pemukiman. 2. Sebagai tempat penangkapan dan budidaya sumber ikan. 3. Sebagai jalur transportasi. Dan yang terakhir sebagai pelabuhan dan kawasan industri. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata pada diskusi kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.